Matius 22 ayatnya yang ke-29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ini adalah merupakan suatu jawaban Tuhan Yesus kepada orang Saduki. Kalau kita melihat dari ayat 23, ini kan judulnya kan pertanyaan orang Saduki kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitan. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat bahwa pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan yang bodoh dan tidak benar, maka Tuhan Yesus menegur mereka dengan mengatakan, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi artinya mereka menyamakan akan kehidupan yang abadi, kehidupan di sana ya, itu sama dengan kehidupan di dunia. Padahal sudah berbeda dimensi, sudah berbeda dunia. Nah, disinilah letak kesalahan berpikir daripada orang-orang Saduki. Ya, saat ini juga memang ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen di saat-saat ini, yaitu banyak mereka yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka belajar firman Tuhan hanya untuk menghafal, namun tidak mengamalkan atau menjalankan itu. Ada juga orang Kristen yang tahu tentang firman Tuhan, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi mereka tidak mau melakukan akan perintah-perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Tidak mau melakukan, mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini akan menjadi salah. Firman Tuhan katakan, ya mereka itu adalah seperti membangun rumah, ya di atas pasir, dan angin datang, roboh dan rusak. Terjadi kerugian. Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah, pada saat ini tentu saja yang dimaksud supaya kita mengerti, yaitu di mana kita pertama-tama kita sungguh-sungguh untuk belajar, kita membaca Alkitab, kemudian kita berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan membukakan akan rahasia firman Tuhan. Karena semua yang tertulis dalam Alkitab ini kan semuanya bersifat kiasan atau metafora, yang tentu saja kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk supaya mengerti makna tersirat yang ada di dalam Alkitab ini, supaya kita tahu maksudnya. Oleh sebab itu kan ada ayat firman Tuhan di Efesus 5 ayat 17, "Janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan." Kita harus mengerti, jangan bodoh. Usahakan supaya kita pintar, kita tahu. Yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kita harus belajar. Kita harus berdoa, minta tuntunan supaya Tuhan memberikan hikmat. Sehingga kita paham dan mengerti akan firman Tuhan itu. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati.